Yang mulia, saudara ahli, mungkin karena waktunya terbatas, kita langsung fokus ke jawaban-jawaban intinya saja. Jadi apa? karena waktunya terbatas, kita fokus sama jawaban-jawaban intinya saja mungkin ya. Saya tidak akan hanya bertanya tentang pengetahuan yang saudara ahli itu yakini, tapi saya ingin bertanya secara keseluruhan tentang pengetahuan hukum itu, karena saudara ahli kan profesor. Pada saat belajar doktor juga pasti sudah mendalami terkait filsafat hukum, perbedaan pandangan ahli-ahli hukum. Jadi tidak hanya yang saudara ahli yakini, tapi pandangan secara umum. Baik, terkait dengan itu saya ingin bertanya tentang motif. Tadi kan saudara mengatakan bahwa motif itu bisa dikaitkan dengan kesengajaan. Saya mau tanya pengetahuan dari saudara ahli terkait dengan pandangan hukum lain terkait dengan motif itu seperti apa? Apakah ada yang menyatakan motif nggak masuk dalam kesengajaan? Ada motif, ada niat, ada kesengajaan. Motif itu di luar dari niat. Ada nggak pandangan seperti itu? Baik, saudara penuntut umum, tadi saya kira di awal saya menjelaskan motif itu, saya sudah menjelaskan bahwa ada pendapat, ada perbedaan pandangan tentang perlu tidaknya motif itu untuk dibuktikan. Baik, ya. Bisa tahu pandangan siapa? Oh, saya tidak mengingat pandangan siapa. Bisa saya ingatkan ada pandangan Sudarto yang mengatakan motif tidak masuk dalam kesengajaan. Apakah itu mengingat? Ada yang menganggap bahwa motif itu tidak perlu dibicarakan, antara lain adalah Profesor Edi Umar Sarif Yarid itu menganggap motif tidak perlu. Baik. Ya. Artinya memang itu lazim dalam pembuktian hukum atau dalam praktek penegakan hukum, perbedaan pandangan itu sangat lazim. Iya, betul. Baik. Kemudian saya ingin bertanya tentang tafsir futuristik. Nah, bisa jelaskan apa itu tafsir futuristik? Apa? Tafsir futuristik. Penafsiran futuristik. Tafsir untuk masa depan. Untuk masa depan. Baik, bagaimana parameternya? Apakah semua aturan-aturan yang sudah akan ada itu sudah bisa kita tarik, atau hanya aturan-aturan tertentu saja yang bisa kita tarik? Yang bisa kita gunakan tentu aturan yang berlaku hari ini. Aturan yang akan datang itu kan baru sebatas apa yang kita kenal dengan nama ius constituendo. Baik. Yang akan berlaku. Seperti umpamanya KUHP nasional yang hari ini kita sudah punya, itu nanti akan diberlakukan 3 tahun kemudian. Tapi pada hari ini dia belum memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks tafsir futuristik, penafsiran futuristik, apakah kita bisa menggunakan itu? Dalam konteks itu? Ya. Dalam konteks itu bisa? Bisa. Bisa. Baik, saya akan bacakan rancangan KUHP. Di sini ada pasal yang mengatakan secara tegas bahwa motif itu hanya dinilai pada proses pemidanaan, bukan dalam pembuktian. Bagaimana menurut pandangan ahli? Kalau apa yang dirumuskan dalam KUHP itu, saya kira dalam waktu merumuskan KUHP itu juga ada perbedaan pandangan. Pasti. Ada pendapat-pendapat yang berbeda. Karena saya juga ikut terlibat aktif dalam pembahasan KUHP itu. Ya, jadi saya kira apa yang ada dalam KUHP itu kan hanya salah satu, kebetulan pembentuk KUHP itu setuju dengan pendapat yang demikian itu. Tapi dalam konteks tafsir futuristik kita bisa menggunakannya. Bisa menggunakan, tapi bukanlah merupakan ukuran yang utama untuk menggunakan itu. Iya. Karena walaupun bagaimana kita tetap terikat pada hukum yang berlaku hari ini. Baik, saudara ahli tadi sudah menjelaskan juga tentang jangka waktu yang tenang. Itu saudara ahli mengaitkannya dengan ahli psikologi untuk menilai hal tersebut. Saya ingin bertanya terkait dengan sebenarnya sifat alat bukti dalam pidana itu mengikat atau bebas? Sifat alat bukti dalam pidana, tidak bisa saya menjelaskan itu. Apakah seorang hakim harus terikat Oh, dengan... tidak. Artinya pendapat seorang ahli psikologi apabila tidak diyakini itu bisa disampingkan. Bisa dikesampingkan. Baik. Kemudian cepat-cepat ya saudara ahli, mohon maaf. Bisakah dalam khazanah hukum yang saudara ahli pahami dan ketahui, kita itu faktual secara empirik itu ada hakim atau pengadilan yang memutuskan seseorang bersalah 340 tanpa mengetahui motifnya. Karena memang ini sudah digali segala macam cara, tapi tetap tertutup.
apakah ada dalam khasanah hukum saudara ahli itu terbukti tanpa diketahui motif yang sebenarnya? Saya belum membaca ada putusan terkait hal-hal yang seperti itu, tapi menurut keyakinan saya tentu ada putusan-putusan yang seperti itu. Ada. Karena seperti saya katakan tadi, soal motif ini kan debatable. Debatable itu tidak hanya secara akademik, tapi dalam tataran praktik juga menimbulkan kondisi yang cenderung diperdebatkan. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saudara ahli pernahkah mendengar satu adagium terkenal dari Sacipto Raharjo mengatakan janganlah prosedur mengalahkan substansi? Pernah mendengar? Bisa jelaskan maknanya itu apa? Ya, apa namanya, substansi itu kan terkait dengan isi dari norma itu sendiri, isi dari norma, dari aturan. Sedangkan prosedurnya, apa namanya, prosedur berkaitan dengan hukum acara, berkaitan dengan proses bagaimana aturan itu diterapkan. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah substansinya. Jangan sampai prosedur itu mengalahkan substansinya. Baik, kalau memang seperti itu, saya ingin bertanya, berarti pandangan Prof. Cip itu lebih ke substansialnya ya? Nah, tadi saudara ahli juga mengatakan terkait dengan fruit from the poisonous tree. Itu kan sangat positivisme, sangat prosedural. Kalau pakai pandangannya Prof. Cip, apakah tetap bisa diterapkan itu? Kalau misalkan tidak dilalui, tapi tujuannya adalah keadilan yang hakiki. Saya kira itu adalah sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Cip ya. Karena kita memaknai 183 itu ya, bahwa prinsip minimum alat bukti itu ya, 184 tentang alat bukti yang sah. Sahnya alat bukti itu yang pertama harus dilihat dari segi substansi bukti itu sendiri. Kemudian maksudnya cara perolehan bukti kan? Ya. Yang kedua, cara dengan mana bukti itu diperoleh. Nah, kalau cara memperoleh alat bukti itu dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum, maka tentu alat bukti itu harus dikesampingkan dan tidak bisa diterima sebagai bukti yang sah. Nah, teori yang saya jelaskan tadi itu dalam kaitannya dengan itu, dengan cara menemukan alat bukti itu. Artinya kalau memang tetap sesuai pun itu sah ya? Kalau memang sesuai tidak ada masalah itu? Oke, baik, kita beranjak lagi. Tadi saudara ahli mengatakan tentang semua unsur itu harus ada 2 alat bukti, ya kan? Saya ingin bertanya tentang bagaimana kalau gitu posisi Ketting Bewis. Ketting Bewis itu kan rangkaian alat bukti, artinya tidak bisa dimungkinkan ada salah satu unsur yang hanya dimiliki oleh salah satu saksi dikaitkan dengan saksi lainnya atau bukti dengan bukti lainnya, itu bagaimana? Boleh. Kalau boleh, untuk dikaitkan boleh, sepanjang tidak hanya satu alat bukti. Iya, untuk keseluruhan unsur. Oke. Sekarang saya ingin ke justice kolaborator ya. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada, kalau tidak salah saya dengar, nilai kesaksian JC itu sama dengan saksi lainnya. Demikian. Lalu kalau saudara ahli bisa jelaskan terkait dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, bagaimana kedudukan JC itu sebenarnya di mata peradilan? Coba bisa dibacakan pasalnya itu. Panjang juga ini. Oke, intinya kita bisa merujuk pada undang-undang untuk menilai kualitas dari JC itu sendiri kan? Bisa? Kalau soal kualitasnya, justice kolaborator itu kan juga saksi. Iya. Terdakwa yang bersaksi. Kan begitu? Ya. Kualitas kesaksiannya sama dong dengan saksi-saksi yang lain yang tidak terkategori sebagai justice kolaborator. Untuk penghargaan secara khusus? Oh, dia itu akan meringankan hukuman bagi dia. Akan meringankan. Bagaimana cara dia mendapatkan penghargaan secara khusus itu? Tentu melalui putusan hakim. Putusan hakim. Putusan hakim. Baik, sebelum kepada putusan hakim, siapa pihak yang bisa menilai seseorang ini layak sebagai JC atau tidak? Yang bisa menilainya? Kalau saya tidak salah itu LPSK. LPSK.
Artinya pada saat LPSK sudah mengeluarkan surat persetujuan bahwa dia layak sebagai JC, LPSK sudah mempertimbangkan yang tadi, tindak pidana lain yang mengancam jiwa. Pasti sudah pakai mic tolong, Mas Saudari. Enggak, saya kira tidak seperti itu, ya. Memang LPSK sudah memberikan penilaian, mempertimbangkan bahwa dia ini layak untuk dijadikan sebagai justice kolaborator karena ada situasi atau kondisi yang bisa membahayakan keselamatan dia. Tapi yang menentukan tetap yang mulia majelis hakim. Artinya, apakah ini layak apa tidak? Iya, ada tahapan tapi kan ada tidak. Tahapan. Artinya LPSK punya kewenangan itu di awal. Iya. Setelah itu majelis hakim lah Iya. yang akan menentukan. Demikian. Mungkin lanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Mohon izin, Prof. Saya langsung saja. Tadi Prof menjelaskan bahwa dalam ajaran dualistis dipisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana kita mengacu pada asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana pada asas kulpabilitas atau Hensstrafhonderschuld. Sekarang mohon terangkan kepada kami, Prof, bagaimana aparat penegak hukum dapat melihat kesengajaan dari seorang subjek delik? Melihat kesengajaan dari seorang apa? Seorang pelaku atau subjek delik. Melihat kesengajaan. Kesengajaan dari seorang pelaku. Kesengajaan itu kan kaitannya dengan sikap batin. Sikap batin orang pada ketika dia melakukan suatu tindak pidana. Nah, sekalipun menurut ajaran atau aliran atau teori dualistik itu antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana itu adalah dua hal yang berbeda. Yang satu ditujukan kepada perbuatannya, yang lain ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan. Akan tetapi keduanya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Berarti kita bisa melihat kesengajaan salah satunya dari perbuatan yang dilaksanakan. Iya, tapi buktikan perbuatannya dulu, dari perbuatan itu nanti baru kita identifikasi kesalahannya. Kesalahan. Baik, Prof, terima kasih. Prof, selanjutnya. Saya memberikan kronologis ilustrasi kasus yang pertama. Si Fulan, dia mau melakukan sebuah tindak pidana berencana. Atau saya berencana mau menganiaya, si Fulan mau berencana menganiaya Abu Nawas. Nah, namun si Fulan bilang dalam diri hatinya, sudah, saya nanti menganiayanya sebentar malam. Saya mau pergi nonton konser dulu. Menurut ahli, keadaan batin dia dalam menentukan kehendak pergi nonton konser dulu nanti malam baru dia melakukan penganiayaan, itu dia dalam keadaan tenang atau dalam keadaan kegoncangan jiwa? Saya kira saya harus mohon maaf ini tidak bisa menjawab. Oke. Karena itu adalah persoalan-persoalan psikologi. Baik, terima kasih. Kronologis kasus yang kedua. Si A, dia mau menganiaya si B yang bersebelahan kampung. Si A, dia belum dapat melaksanakan kehendaknya untuk menganiaya si B. Karena si B ini, dia masih ada di kampungnya dan si A tidak mau melakukan perbuatan penganiayaan di kampung si B. Sehingga dia mengajak si C, dia merencanakan dengan si C, dia bilang, si C, kamu ke si B, kamu ajak dia seolah-olah jalan-jalan sampai ke kampung si A. Mengapa demikian? Tujuannya agar ketika si C mengajak si B jalan-jalan ke kampung si A dapat melakukan perbuatan penganiayaan terhadap si B di kampung si A. Pertanyaannya, si C ini bekerja sama tidak? Dari kronologis ini saya tidak menanyakan psikologis, tapi perbuatan si C. Tadi saya katakan bahwa kata kuncinya adalah meeting of mind. Meeting of mind. Ya. Kesadaran untuk bekerja sama. Kalau seandainya sejak semula yang si A, si B, si C-nya tadi lupa saya. Kalau sejak semula kepada orang yang diminta untuk mengajak itu, dia sudah mengetahui bahwa nanti dia akan dianiaya di tempat itu, maka dia tentu turut serta. Berarti jika dalam ilustrasi tersebut si C mengetahui dan menghendaki perencanaan tersebut, akhirnya si C melaksanakan andil dia pada saat itu, si C berarti bekerja sama. Kalau gitu ada kesadaran untuk bekerja sama, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terkait dengan alat bukti, tadi kan dijelaskan tentang Bewiskra, Bewismedelen, Bewis offering. Saya masuk ke Bewiskra, atau dalam hal ini terkait dengan alat-alat bukti. Saya menerangkan ada dua alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi yang satu, dia berkesesuaian dengan semua alat bukti yang lain. Sedangkan ada keterangan saksi lainnya, dia tidak sesuai dengan alat bukti lain, bahkan cenderung kontradiktif.
Menurut ahli, alat bukti mana yang patut dijadikan alat bukti keterangan saksi dalam persidangan? Kalau saya dalam posisi hakim di situ, ya akan melahirkan petunjuk, tentu alat bukti yang tidak bersesuaian tadi tidak akan saya pakai sebagai alat bukti. Berarti yang berkesesuaian dengan alat bukti lainnya? Ya. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya, tadi saya sangat setuju dengan ahli. Ahli mengatakan bahwa dalam perkembangan pemidanaan ada perkembangan dari awalnya retributif, utilitarian, bahkan sekarang sudah perkembangannya ke restoratif dan rehabilitatif. Nah, berkaitan tadi ahli juga mengatakan, itu saya sangat setuju, ahli mengatakan bahwa namun sampai saat ini sistem peradilan pidana yang ada di dunia ini tidak bisa melepaskan diri daripada dominasi paham pembalasan retributif. Ini saya kaitkan dengan pemidanaan pasal 10 kita, adanya pidana mati. Pendapat ahli masih relevan atau setujukah dengan pidana mati terkait pasal 340? Persoalan eksistensi pidana mati itu sampai hari ini masih diperdebatkan. Bahkan pada waktu kita merumuskan KUHP kita yang akan berlaku 3 tahun kemudian itu nanti, salah satu isu krusialnya terkait dengan pidana mati itu, pidana mati. Ya, pada satu sisi kita berhadapan dengan komunitas yang menentang adanya pidana mati. KUHP kita yang berlaku hari ini, yang sudah diberlakukan di Nusantara sejak 1 Januari 1918 adalah merupakan kopian belaka dari Wetboek van Strafrecht di Belanda. Ya. Di Belanda sejak tahun 1925 kalau saya tidak salah, mereka sudah meninggalkan pidana mati. Tapi kita masih tetap membutuhkan pidana mati itu. Nah, saya menganggap kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya masih setuju dengan adanya pidana mati. Kenapa demikian? Karena dalam rangka mengakomodasi nilai-nilai atau budaya hukum yang ada di tengah masyarakat bangsa kita. Saya mohon maaf, mayoritas bangsa Indonesia itu adalah pemeluk agama Islam. Dalam agama Islam berlaku hukum kisos. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Jadi oleh karena itu pidana mati masih diberlakukan. Baik. Akan tetapi dalam rangka menghormati dan mengakomodasi pendapat-pendapat yang berbeda, maka pembentuk KUHP yang akan datang mencoba mencari jalan tengah. Bahwa pidana mati itu bukan menjadi pidana pokok, tapi menjadi pidana yang sifatnya khusus. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi ya, waktu saudara sudah habis. Siap. Tadi Prof menjelaskan perihal ada hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pemidanaan terhadap seorang pelaku dalam hal ini terdakwa. Saya minta pandangan ahli, apakah beda antara pelaku delik jika dilakukan oleh seorang masyarakat biasa dibandingkan dengan seseorang dalam hal ini memiliki profesi sebagai penegak hukum, itu lebih berat mana untuk dijatuhi pemidanaan tersebut? Apakah orang awam atau masyarakat biasa atau pelakunya penegak hukum, mana yang harus lebih berat? Saya kira itu akan menjadi bahagian yang seyogianya dipertimbangkan oleh hakim, ya, karena di dalam hukum penitensier tentang pemidanaan kita mengenal sebuah ajaran yang disebut dengan teori atau individualisasi pidana, bahwa pidana itu dijatuhkan kepada seseorang sesuai dengan kemampuan orang itu. Saya umpamanya hari ini saya sakit kepala, tapi cukup dengan makan Panadol. Saudara jaksa penuntut umum sakit kepala harus dirawat di rumah sakit. Kondisi individual lah yang membedakan orang itu berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Tapi ini semua adalah penilaian dari majelis hakim. Tapi apakah latar belakang dari pelaku orang biasa dengan seorang penegak hukum bisa mempengaruhi faktor yang meringankan dan memperberat pemidanaan? Saya tidak bisa masuk ke semua itu. Baik, terima kasih. Cukup. Yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beralih pada terdakwa. Baik, saudara terdakwa Ferdi Sambo, bagaimana tanggapan saudara atas keterangan saksi ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menahu? Benar semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli untuk keterangan kesaksian hari ini. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Terima kasih. Terima
Terima kasih. Baik, demikian terima kasih saudara ahli telah hadir di sini untuk memberikan keterangan saudara. Saudara boleh meninggalkan ruangan.